Perkenalkan, nama saya Alfa Zatanisa dengan NIM dia 0025062 dari kelompok B6. Di sini saya izin menjelaskan mengenai anatomi dari bronkus ensefali, nervi cranialis, dan juga circulus arteriosus velysi. Yang pertama, kita akan bahas mengenai substansia nigra. Substansia nigra sendiri merupakan massa substansia grisea yang berada di mesencephalon, atau lebih tepatnya berada di pedunculus cerebri, di antara pars cerebri dan juga tegmentum mesencephaly. Nah, substansia nigra terdiri dari dua pars, yaitu ada pars compacta dan juga pars reticularis. Nah, pars compacta merupakan daerah atau bagian yang berwarna gelap karena mengandung neuron berpigmen neuromelanin, yang merupakan efek samping dari pembuatan dopamin. Kemudian untuk pars reticularis sendiri merupakan bagian atau daerah yang tidak berwarna gelap karena mengandung neuron yang tidak berpigmen. Nah, substansia nigra berfungsi untuk kontrol gerakan motorik. Dan pada penyakit Parkinson terjadi degenerasi dari neuron dopaminergik yang berada di pars compacta dari substansia nigra. Sehingga kadar dopamin dalam tubuh itu menurun. Dan kemudian terjadi tremor, rigiditas, dan juga bradykinesia. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai ganglia atau nuklei basalis. Ganglia atau nuklei basalis sendiri yang merupakan kumpulan nukleus substansia grisea yang terletak di dalam hemisfer cerebri, yang berfungsi untuk kontrol gerakan motorik juga. Nah, ganglia atau nuklei basalis ini terdiri dari beberapa komponen. Nah, yang pertama ada nukleus caudatus. Nukleus caudatus terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada kaput, korpus, dan juga kauda. Nah, bagian kaput dari nukleus caudatus sendiri akan berakhir membentuk putamen. Dan bagian kauda dari nukleus caudatus akan berakhir di kompleks amygdaloideum. Nah, selanjutnya, komponen selanjutnya yaitu adalah nukleus lentiformis. Nah, nukleus lentiformis oleh lamina medullaris eksterna akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu adalah putamen yang berada di bagian lateral dan juga globus pallidus yang berada di bagian medial. Ada dua globus pallidus yang lateral dan juga yang medial. Nah, komponen selanjutnya yaitu adalah korpus amygdaloideum atau amigdala yang berperan dalam sistem limbik. Lalu komponen yang terakhir yaitu ada claustrum yang merupakan lamina substansia grisea tipis yang memisahkan antara putamen dan juga insula. Gabungan dari nukleus caudatus dan juga putamen disebut dengan korpus striatum. Selanjutnya kita akan membahas mengenai truncus encephali atau batang otak. Batang otak sendiri terdiri dari beberapa bagian dari otak, yaitu yang pertama ada mesencephalon, pons, dan juga medula oblongata. Nah, mesencephalon oleh aqueductus mesencephali akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu pedunculus cerebri yang berada di ventral dari aqueductus mesencephali dan juga tectum mesencephali yang berada di dorsal dari aqueductus mesencephali. Lalu, pons juga memiliki dua pars, yaitu yang bagian ventral itu adalah pars basilaris pontis dan juga yang bagian dorsal yaitu pars tegmentalis pontis. Untuk bagian-bagian dari truncus encephali sendiri akan dijelaskan di nomor selanjutnya. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai circulus arteriosus velysi. Circulus arteriosus velysi ini merupakan anastomosis arteri di dasar otak yang berfungsi untuk menjaga suplai darah otak. Nah, arteri ini merupakan gabungan dari beberapa arteri. Nah, kita akan bahas dari bagian belakang terlebih dahulu, yaitu ada arteri vertebralis. Nah, arteri vertebralis akan bercabang-cabang menjadi arteri spinalis anterior, arteri cerebellaris inferior posterior,
dan juga arteri spinalis posterior. Nah, kemudian arteri vertebralis dextra dan juga sinistra akan bersatu membentuk arteri basilaris pontis. Di mana arteri basilaris pontis juga akan bercabang-cabang menjadi arteri cerebellaris inferior yang anterior, kemudian arteri pontis, dan juga arteri cerebellaris anterior superior. Kemudian arteri basilaris pontis akan berakhir membentuk dua cabang, yaitu ada arteri cerebri posterior, dextra dan juga sinistra. Kemudian kita akan bahas dari bagian depan, yaitu ada arteri karotis interna. Arteri karotis interna akan bercabang-cabang menjadi arteri ophthalmika, arteri cerebri anterior, arteri cerebri media, dan juga arteri komunikan posterior. Nah, arteri komunikan posterior akan menghubungkan antara arteri karotis interna dan juga arteri cerebri posterior, yang merupakan akhir dari arteri basilaris pontis. Nah, kemudian arteri cerebri anterior, dextra, dan juga sinistra akan dihubungkan oleh arteri komunikan anterior. Nah, sirkulus arteriosus wilisi ini berfungsi untuk menjaga suplai darah otak, terutama apabila terdapat sumbatan pada salah satu arteri, masih terdapat arteri lainnya yang dapat menyuplai daerah otak tersebut, sehingga tidak terjadi kematian. Selanjutnya kita akan bahas lebih detail mengenai bagian-bagian dari truncus encephalon. Yang pertama ada mesencephalon. Nah, mesencephalon pada bagian ventral terdiri dari pedunculus cerebri, atau yang paling luar yaitu adalah cerebri. Nah, di antara pedunculus cerebri terdapat fossa interpeduncularis. Nah, pada fossa interpeduncularis akan dilewati oleh arteri centralis posteromedialis, sehingga daerahnya berlubang-lubang dan disebut substansia perforata posterior. Nah, pada fossa interpeduncularis ini akan keluar nervus 3 oculomotor. Selanjutnya kita akan bahas bagian dorsal dari mesencephalon, yaitu tectum mesencephaly. Nah, tectum mesencephaly itu terdiri dari corpora quadrigemina, yaitu terdiri dari sepasang kolikuli superior dan juga sepasang kolikuli inferior. Nah, kolikuli superior akan berhubungan dengan corpus geniculatum lateral melalui brachium coliculi superioris dan akan berfungsi untuk jaras penglihatan atau visual. Nah, kolikuli inferior akan berhubungan dengan corpus geniculatum medial melalui brachium coliculi inferioris dan berfungsi untuk jaras pendengaran atau auditori. Selanjutnya kita akan bahas bagian ventral dari pons, yaitu pars basilaris pontis. Nah, pada bagian tengah sini terdapat sulcus basilaris pontis yang merupakan tempat dari arteri basilaris pontis. Nah, di bagian ventral dari pons ini juga akan keluar beberapa nervus, yaitu ada nervus 5, 6, 7, dan juga 8 yang akan lebih detail kita bahas di nomor selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas bagian ventral dari pons. Nah, dapat dilihat bahwa pons menyusun sebagian dari fossa rhomboidea. Lebih tepatnya, pons menyusun bagian fossa rhomboidea yang berada di atas stria medullaris ventriculi quarti. Nah, pada bagian ini terdapat penonjolan, yaitu ada colliculus facialis yang merupakan venu interna dari nervus facialis yang mengelilingi nukleus nervi abducentis. Lalu pada bagian tengah terdapat sulcus mediana posterior, dan pada stria medullaris ventriculi quarti sendiri merupakan tempat untuk nukleus salivatorius dan juga nukleus cochlearis.
Selanjutnya kita akan membahas bagian ventral dari medula oblongata. Di bagian tengah sini terdapat visura mediana anterior. Nah, lalu pada lateralnya terdapat piramis. Nah, di tengah-tengah ini terdapat decussatio pyramidum yang merupakan tempat menyilangnya tractus pyramidalis. Kemudian pada bagian lateral dari piramis terdapat sulcus anterolateral yang merupakan tempat keluar dari nervus 12 accessorius. Kemudian pada bagian lateralnya lagi terdapat oliva. Pada bagian lateralnya lagi terdapat sulcus posterolateral yang merupakan tempat keluar dari nervus 9 glossopharyngeus, 10 vagus, dan juga 11 accessorius. Lalu kita akan bahas bagian dorsal dari medula oblongata. Nah, medula oblongata menyusun fossa rhomboidea yang berada di bawah dari stria medullaris ventriculi quarti. Nah, di sini terdapat penonjolan-penonjolan, yaitu ada trigonum nervi hipoglossi yang disusun oleh nucleus nervi hipoglossi, dan juga trigonum nervi vagi yang disusun oleh nucleus nervus vagus. Kemudian di sini di bagian lateral dari trigonum-trigonum tersebut juga terdapat area vestibularis yang membentang dari fossa rhomboidea yang berada di bagian belakang dari pons dan juga bagian belakang dari medula oblongata. Lalu di bawah fossa rhomboidea terdapat penonjolan-penonjolan, yaitu ada tuberculum gracilis yang berada di bagian medial dan juga ada tuberculum cuneatum. Nah, yang pada bagian bawah akan berlanjut membentuk fasciculus. Nah, sebelumnya di sini juga ada cekungan yaitu sulcus mediana posterior. Nah, sebelah lateral dari tuberculum gracilis terdapat cekungan yaitu sulcus intermedius posterior. Selanjutnya kita akan membahas nervus cranialis, terutama yang berada di bagian pons. Nah, di bagian ventral dari pons akan keluar beberapa nervus. Nah, yang pertama yaitu ada nervus trigeminus atau nervus 5. Nah, nervus ini akan keluar dari bagian brachium pontis. Nah, atau sebelah lateral dari pons. Nah, nervus 5 sendiri berfungsi untuk mengatur sensorik dari wajah. Nah, selanjutnya yaitu ada nervus 6 atau nervus abducens. Nah, nervus ini akan keluar dari bagian sulcus bulbopontinus atau viscera pontomedullaris yang menghubungkan antara pons dan juga medula oblongata. Nah, nervus abducens ini berfungsi untuk mengatur gerakan dari musculus rectus lateralis yang mengontrol gerakan mata. Kemudian pada bagian lateral dari sulcus bulbopontinus terdapat suatu sudut, yaitu angulus pontocerebellaris yang merupakan tempat keluar dari nervus 7 facialis dan juga nervus 8 vestibulocochlearis. Nah, nervus 7 facialis berfungsi untuk mengatur ekspresi wajah dan juga berperan dalam proses pengacapan pada 2/3 anterior lidah. Sedangkan nervus vestibulocochlearis berperan dalam proses pendengaran dan juga keseimbangan. Lesi yang terjadi pada nervus-nervus ini itu dapat menyebabkan suatu gejala. Lesi yang terjadi pada nervus 5 trigeminus itu dapat menyebabkan trigeminal neuralgia atau nyeri pada wajah. Lesi yang terjadi pada nervus 6 abducens dapat menyebabkan diplopia atau penglihatan ganda. Kemudian lesi yang terjadi pada nervus 7 facialis dapat menyebabkan Bell's palsy atau kelumpuhan wajah. Dan lesi yang terjadi pada nervus 8 vestibulocochlearis dapat menyebabkan vertigo. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.